Kula nuwun para sesepuh, hati sepuh, bini sepuh, bapak, ibu, kang mas, mbak yu, teman sahabat saudaraku dimanapun panjenengan berada. Tanyakan kepada diri kita. Kita ini orang yang suka debat atau orang yang suka berbagi, sharing atau asah asuh asih. Kalau kita suka debat, risikonya pusing kepala. Namun kalau kita suka sharing, berbagi atau asah asuh, hati kita akan adem, ayem, tentrem, titi toto kartorejo kemahrifah loh jinau. Lalu kita ini suka debat apa suka sharing? Yang bagus, orang yang suka debat pakai pikirannya juga disertai dengan hatinya. Atau orang yang suka sharing asah asuh dibarengi dengan pikirannya. Lalu antara pikiran dan hati itu harus bekerja sama. Bila mana kita hanya mengandalkan pikiran kita, tidak pakai rasa kita, tidak pakai hati kita, dimanapun ia pusing, dimanapun ia selalu mengandalkan pikirannya. Tapi yang terindah itu dulu kan hati kita filter dengan pikiran kita. Karena hati ibaratnya sopir, pikiran itu adalah kenek. Jadi kedepankan sopirnya daripada keneknya. Kalau komputer, hati adalah hard disk, kemudian pikiran adalah monitor. Jadi kalau bisa 50% pakai pikiran, 50% pakai hati, itu akan balance. Namun seseorang yang mengandalkan pikirannya, 60% pikirannya, 40% hatinya, ia udah mulai pusing. 70% pikirannya, 30% hatinya, pusingnya banyak. 80% pikirannya, hatinya 20%, pikirannya banyak pusing. Namun kalau dibalik, 60% hatinya, kemudian pikirannya 40, hidupnya tenang. 70% hatinya, 30% pikirannya lebih tenang. 80% pakai hatinya, 20% pikirannya, hidupnya akan tenang, damai, sejahtera. Jadi sejatinya yang kita pelajari itu jantung hati bersinar atau pikiran bersinar. Tanyakan pada diri kita, renungkan dan buktikan. Kedepankan hati daripada pikiran akan tenang. Jadi nggak usah suka debat, nggak enak rasanya. Tapi kalau kita udah siap debat itu disertai selalu dengan pikiran, memang nggak apa-apa. Itu tandanya kita sudah dewasa. Kalau debat masih ada emosi, itu tandanya kita masih kurang dewasa. Renungkan dan buktikan terus untuk mengaji diri ini. Pelajarilah pikiran kita, pelajarin hati kita, pelajarin diri kita. Terus sampai kita ngaji diri itu, sampai kita tahu diri, bisa menempatkan diri, bisa membawa diri, bisa koreksi diri, bisa mawas diri, bisa introspeksi diri. Dan bisa percaya diri, kemudian sadar diri, tidak menyombongkan diri, dan endingnya akan kenal diri sendiri. Setelah kita kenal diri sendiri, akan kenal Tuhan kita. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Renungkan dan buktikanlah itu. Senyum, senyum, dan senyum indah. Rahayu, sehat selalu.